Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan ini seluruh muslim di dunia begitu semangat dalam menjalankan ibadah puasa dan begitu juga menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah dan menghidupkan malam mereka dengan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Salah satu sunnah yang tetap terus dilakukan setiap malamnya adalah dengan melaksanakan salatul witir. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya, "Autiru, laksanakanlah salat witir. Fa innallaha witrun yuhibbul witra." Sesungguhnya Allah itu esa dan menyukai segala sesuatu yang ganjil atau menyukai sesuatu menyukai dari salat daripada witir kalian. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Al-witru haqqun lazimun ala kulli muslimin." Witir adalah ibadah yang harus dilakukan dari setiap muslim. Barang siapa yang mampu melaksanakan 5 rakaat, falyaf'al, kata Nabi, lakukan. Au bi thalasin, atau mampunya hanya 3 rakaat, falyaf'al, maka laksanakan. Au bi wahidatin, falyaf'al, atau kamu hanya mampu melaksanakan 1 rakaat saja dari salat witir, falyaf'al, maka lakukan salat witir tersebut. Maka tentunya hadis ini menunjukkan kepada kita akan pentingnya daripada salat witir ini. Tidaklah Nabi Muhammad SAW menekankan kita untuk menjalankan melaksanakan salat witir, bahkan memberikan kita pilihan, kalau kamu tidak mampu 5, laksanakan 3. Kalau kamu tidak mampu 3, maka laksanakan dari 1. Maka tentunya penekanan ini memberikan kita pilihan bahwa salat witir adalah salat sunnah yang begitu penting, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mencintai Allah, maka lakukanlah sesuatu yang mendatangkan cintanya Allah kepada kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun rakaat salat witir yang paling banyak adalah 11 rakaat. Sebagaimana hadis riwayat Sayyidina Aisyah, riwayat Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Dan pun Sayyidina Aisyah mengatakan, adapun Rasulullah SAW tidak pernah menambah dari bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan dengan 11 rakaat. Maka 11 rakaat ini adalah sebilangan salat witir. Ulama kita boleh kita membagi dari salat witir tersebut dengan 2 sampai 8 rakaat, 2 10 rakaat, kemudian terakhir diakhirkan dengan 1 rakaat. Akan tetapi yang mana lebih afdal, 4 kemudian 2 atau 1, atau kita laksanakan dengan 2, maka afdalnya dengan 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Kenapa? Nabi Muhammad mengatakan juga dalam hadisnya, adapun salat malam mathna, yaitu 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, kemudian kita juga harus ingat, kita harus tahu yang mana lebih utama, apakah melaksanakan salat witir di malam hari atau sebelum kita tidur malam. Maka Nabi Muhammad SAW katakan dalam hadisnya, "Ij'alu akhira salatikum al-witra." Jadikanlah salat terakhir kalian adalah witir. Akan tetapi perintah ini tersebut diberikan kepada siapa saja yang yakin dan yang bisa menjadikan salat witirnya sebagai salat yang terakhir. Manakala dia yakin dia akan terbangun pada saat nanti ketika dia tidur, dia akan bangun untuk tahajud, maka jadikan salat witir adalah salat yang terakhir. Tapi sebaliknya, manakala kita tidak yakin, kita mengatakan mungkin saya bangun ketika nanti sudah menjelang daripada fajar, maka jadikan salat witir sebelum kita melaksanakan daripada tidurnya kita. Sesuai juga dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad katakan, barang siapa yang yakin
solatnya dia akan terbangun di malam hari, maka laksanakan solat witir di malam hari. Maka barang siapa yang tidak yakin bahwa tidurnya tersebut dia akan terbangun nanti di akhir malam, maka jadikan salat witir kalian di awal dari sebelum kalian melakukan daripada tidur malam. Maka tentunya dengan hal yang seperti ini akan memberikan kita spirit semangat untuk menjalankan salat witir, sehingga kita tidak lagi meninggalkan salat witir tersebut. Maka dari itu juga Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada para sahabatnya, termasuk terkhususnya lagi Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, "Awsani khalili bi thalathatin," yang mana kekasihku Nabi Muhammad telah memberikan aku 3 wasiat. An utirah qabla an anam, agar aku tidur melaksanakan salat witir sebelum aku melaksanakan tidur malam hari. An asuma, agar aku juga puasa setiap bulan 3 hari, yaitu ayyamul bid, yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15. Nah, wasiat-wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Abu Hurairah, dan termasuk daripada wasiat beliau tersebut, yaitu dengan melaksanakan salat witir sebelum beliau tidur, adalah amrun istihbab, sesuatu yang sunnah, sesuatu yang dituntut. Bermakna barang siapa yang melaksanakan salat witirnya sebelum dia tidur, maka ketika dia bangun nanti pada saat tengah malam, boleh bagi dirinya tersebut untuk melaksanakan dari solat tahajud, solat-solat yang lainnya. Tidak wajib, tidak mesti, tidak harus solat witir didirikan di akhir dari solat malam kita, karena perintah tersebut adalah perintah yang menunjukkan sesuatu yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kalau kamu ingin yang mana lebih baik, sebelum tidur atau setelah tidur, pas kita tahajud, maka Nabi Muhammad lebih mencintai agar nanti setelah kita tidur, agar salat witir tersebut dianggap juga sebagai daripada salat tahajud. Nah, jadi adapun salat witir Nabi Muhammad SAW yang senantiasa beliau lakukan dengan 3 rakaat. Maka ada hadis juga dari dari para sahabat menjelaskan, kana sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi Muhammad SAW yuhibbu an yutira bi thalathatin. Nabi Muhammad itu lebih banyak, lebih suka salat witir dengan 3 rakaat. Maka kalau kita yang melaksanakan 3 rakaat seperti saat ini, setelah kita melaksanakan salat tarawih 20 rakaat, dilanjutkan dengan salat witir 3 rakaat, maka kita dituntut, ditekankan, disunnahkan melaksanakan salat witir tersebut dengan 2 rakaat, kemudian salam, kemudian kemenjut lagi takbir 1 kali 1 rakaat, baru baru setelah itu kita salam. Nah, 3 rakaat tersebut, di rakaat pertama kita disunnahkan membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, di rakaat kedua kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lanjut lagi berdiri menambah 1 rakaat. Rakaat yang terakhir dengan membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi itu tertib bacaan-bacaan dari salat witir tersebut. Lalu mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau saya ingin melaksanakan salat witir dengan 11 rakaat? Maka bagaimana saya akan baca? Apa surah yang akan saya baca? Maka para ulama kita menjelaskan, disebutkan dalam kitab Bishrul Karim, dengan kita membaca dengan bacaan tertib Al-Quran, yaitu bisa saja kita membaca dari Wadduha, di rakaat kedua kita membaca Alam Nashrah, di rakaat ketiga kita membaca dari Wattini Wazzaitun, di rakaat keempat kita membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian dilanjutkan Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan seterusnya. Kemudian di rakaat terakhir, 3 terakhir, tetap kita membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Maka itu sunnah bacaan-bacaan dalam salat witir. Maka jangan kita menjadikan salat witir tersebut dengan 3 rakaat sekaligus di rakaat terakhir. Maka Nabi Muhammad juga mengatakan, la tusyabbihul witra bil maghrib. Jangan kamu menyamakan salat witir dengan maghrib, yaitu dengan seperti apa? Dengan 3 rakaat sekaligus, sebagaimana terkadang dilakukan di sebagian daripada musallah kita. Nabi Muhammad SAW, ketika beliau menjelaskan, Nabi Muhammad katakan, la tusyabbihul witra bil maghrib. Janganlah kamu menyamakan salat witir dengan salat maghrib. Maka inilah hukum-hukum
keutamaan seseorang dalam menjalankan salat witir. Dan tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mencintai Allah, jangan kita tinggalkan salat witir ini. Jangan kita jadikan salat witir ini adalah sebuah agenda yang khusus bulan Ramadan. Manakala nanti ketika selesai keluar dari bulan Ramadan, kita tinggalkan witir. Akan tetapi laksanakan salat witir tersebut, baik itu pada bulan Ramadan ataupun setelah nanti selesai daripada bulan Ramadan. Laksanakan salat witir tersebut agar kita semua mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala dan termasuk daripada orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.